Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa wa man sara ala darbihi wa nahjihi waqtafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jazakumullahu khairan diucapkan kepada pengurusi majlis kita pada malam ini yang dihormati Tuan Imam Haji Abu Bakar, Imam Masjid Sultanah Haminah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan jasmani dan rohani agar senantiasa dapat memimpin umat untuk senantiasa bersalat berjamaah. Yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Ramli, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah fi khidmatil Islam wal muslimin. Semoga beliau senantiasa diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani agar dapat memimpin umat dimanapun beliau berada. Al-Fadhil yang dikasihi lagi dihormati Ustaz Jifri bin Haji Abu Bakar Mahmudi, hafizahullah ta'ala wa saddada khutah fi khidmatil Islam wal muslimin. Semoga beliau dan ahli keluarga beliau senantiasa mendapat rahmat dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya amin. Tak sangka malam ini Ustaz Jifri digandingkan bersama dengan ayah beliau. Ayah beliau juga, ayah saya juga. Dan ini pangkat ayah pada kita. Para asatizah yang bersama yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Sultanah Haminah, ahli qaryah, dan juga ahlul insyad, ahlu hadrah, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita berada pada malam ini dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum hujan tadi turun kita merasa seronok dan gembira. Tetapi ketika hujan turun dalam keadaan yang cukup lebat, mungkin ada daripada diri kita yang merasa risau dan gelisah. Macam mana hujan ni? Macam mana majlis ni? Cukup gelisah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya tidak terlintas dalam pikiran kita bahwa hujan ini makhluk Allah juga. Dan mengetahui juga pada malam ini Masjid Sultanah Haminah bersalawat. Jadi tidak mustahil
hujan pun juga ikut berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim ada disebut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra ayat 44 yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin. Tusabbih, bertasbih, yakni berzikir, langit dan bumi, wa man fihin, dan semua makhluk-makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi. Terus Allah Ta'ala sambung lagi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini bertasbih, yakni berzikir, mengucapkan tahmid, walakin la tafqahuna tasbihahum. Dikatakan tetapi kalian tidak peka, tidak tahu macam mana mereka berzikir Allah. Dan ulama ada menyebut juga bahwa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW termasuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi hujan pun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita minta ya Allah, tambah lagi ya Allah. Allahumma kama an'amta fazid. Wala aisha illa aisyul akhirah. Ini sebenarnya doa ketika nak pakai minyak wangi. Nak pakai minyak wangi, kalau kita nak pakai minyak wangi itu kita berdoalah, Allahumma kama an'amta fazid. Ya Allah, seperti mana engkau memberi nikmat, tambah lagi, tambah wangi lagi kita. Wala aisha illa aisyul akhirah. Dan tiada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Ini doa untuk kita memakai minyak wangi. Jadi satu nikmat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini Al-Imam Mitwalli Asy-Sya'rawi, Imam Sya'rawi ada menyebut bahwa ketika kita naik kapal terbang, kita tak tahu pilotnya siapa, tapi kita rasa tenang. Ketika kita naik kapal laut, kita tak tahu siapa yang bawa kapal laut itu, tapi kita tenang. Tapi kenapa ketika kita tahu yang menciptakan dunia ini Allah Subhanahu wa taala isinya, tapi masih ada rasa tidak tenang? Allah. Jadi alhamdulillah, ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Karena dialah yang menggerakkan segala apa yang berlaku di langit maupun di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada dalam diri kita nikmat, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur. Apatah lagi malam ini kita bersama dengan para ulama, para tuan guru, para ahlul ilm, khususnya pribadi sendiri. Alhamdulillah malam ini diberi lagi peluang bersama dengan tuan guru Syekh Muhammad Zainul Asri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga Al-Fadil Ustadz Jifri, Masya Allah. Yani hampir tak tahu nak kata berapa kali dah, tapi alhamdulillah selalu diberi peluang untuk bersama dengan tuan guru dan juga Ustadz Jifri Mahmudi. Ini satu nikmat. Nikmat di mana kita bersama dengan orang-orang yang matanya pernah memandang guru-guru mereka dan guru-guru yang lain. Dan tangannya pernah
bersalaman dan mencium tangan mereka. Naam. Dan berkhidmat kepada mereka. Allah. Ulama-ulama dahulu banyak kita tak kenal, tapi mereka kenal, mereka lihat, mereka berkhidmat, mereka bersalaman. Naam. Kita pun juga alhamdulillah dapat melihat mereka dari wajah mereka, dari pandangan mereka, dari salaman mereka. Nah, dari khidmat mereka kita belajar untuk macam mana bersama dengan ulama yang ada sekarang, dan insya Allah ulama yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa arda menyebut bahwa man jalasal akhyar hadhiya bil ma'arifi wal asrar. Sesiapa yang duduk dengan orang-orang baik. Wah, ini bukan orang baik saja, tapi orang alim dan orang saleh. Naam. Hadhiya bil ma'arifi wal asrar. Dia akan mendapat ataupun mengenal ma'rifat dan rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wa man jalasal asyrar. Nih, sebaliknya. Wa man jalasal asyrar, sesiapa yang duduk dengan orang-orang yang jahat, istahaqqal ara wan nar. Allah. Akan mendapat hina. Siapa yang duduk dengan orang-orang jahat ni akan mendapat kehinaan di dunia, dan kalau dia tidak tobat, dia akan mendapat di akhirat neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita patut bersyukur kepada Allah taala karena masih lagi diberi peluang duduk dengan mereka, berkhidmat dengan mereka. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, seperti mana yang disampaikan tadi Al-Fadhil Ustadz Jifri, bahwa sebentar lagi insyaallah kita akan menyambut bulan yang cukup agung. Bulan yang suatu ketika dahulu tidak dikenal. Bulan yang dimuliakan karena di bulan tersebut lahirlah insan yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun untuk melahirkan rasa lebih cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu banyak mengkaji, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita nak bersamanya. Nah, kita nak bersamanya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ini macam mana? Di dunia ini Allahumma shalli ala Muhammad, Rasulullah SAW, sebelum kita rindu dengannya, baginda terlebih dahulu rindu kepada kita. Di dalam satu sabdanya sallallahu alaihi wasallam menyebut ishtaqtu ila ahbabi. Di riwayat yang lain mengatakan ila ikhwani. Aku rindu dengan kekasih-kekasihku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat menyebut, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, awalasna ahbabuk. Bukankah kami ini ya Rasulullah kekasih-kekasihmu? Bukankah kami ya Rasulullah saudara-saudaramu? La, kata Nabi, la di sini bukan menafikan, tetapi la arti di sini arti kalian dijamin sudah. Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Mana yang sudah dijamin kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin ishtaqtu ila ikhwani. Siapa dia yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah ikhwani, yaitu qaumun ya'tuna min ba'di. Manusia yang datang setelah Rasulullah SAW, setelah wafat Rasulullah SAW, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi rindu, beriman kepada Rasulullah SAW dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita minta, ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, sebelum mata ini terpejam ya Allah, berikan kami peluang untuk melihat kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk bertambah lahir lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita mesti kenali siapa dia Rasulullah SAW. Ada tanda-tanda yang ada pada Rasulullah SAW. Ini juga salah satu yang perlu kita ketahui. Ada menurut ahlul ilm ada 12 tanda yang ada pada Rasulullah SAW yang mesti kita ketahui. Sebab kita nak dengan Rasulullah, kita cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah. Tapi kalau tak kenal, tak kaji, cintanya masih diragukan. Nah, ada tanda yang disebutkan ahlul ilm pada Rasulullah SAW. Sebanyak 12. Yang pertama, inda ra'sihi, atau ala ra'sihi, di atas kepalanya. Dan yang kedua, di jabinihi, di dahinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di ainaihi, di matanya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, fi udhunaihi sallallahu alaihi wasallam, di telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang kelima, fi anfihi, di hidungnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, di lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketujuh, di riqihi, yakni ludahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedelapan, di kaffihi sallallahu alaihi wasallam, telapak tangannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kesembilan, fi asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam, di jari tangannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di jarinya. Nah, yang kesepuluh, fi katifihi sallallahu alaihi wasallam, di pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Bahunya, di bahunya sallallahu alaihi wasallam, antara dua bahu. Nah, yang ke-11, fi tulihi, ketinggiannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang ke-12, fi qadamihi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 12. Ini 12 nih kalau nak disyarahkan sampai besok. Tapi kita ambil sedikit saja, insyaallah, penjelasan para ahlul ilm. Yang pertama kali di mana? Di atas kepala. Apa tandanya? Rasulullah SAW di siang hari ada awan yang akan senantiasa menemani. Allah. Agar apa? Agar tidak panas, tidak terlindung daripada panas matahari, ada awan yang senantiasa menemani. Itu yang di kepala. Yang kedua, di dahinya sallallahu alaihi wasallam. Apa di dahinya? Dikatakan Rasulullah SAW sebelum nak pergi ziarah ke rumah orang, terlebih dahulu cahaya sudah sampai di rumah orang tersebut. Allahu Akbar. Jadi tidak mustahil juga hadirin hadirat, kita nak bersama dengan Rasulullah SAW, kita datang malam ini bersama-sama untuk berselawat. Tiba-tiba sudah anwarun nabawiyah sudah ada menunggu dengan kita. Macam mana cahaya-cahaya nabawi yang ada sama kita? Nah, ini diberikan kemudahan sampai alam semesta turut berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, di mana? Di matanya sallallahu alaihi wasallam. Ini satu juga mukjizatul Rasul SAW, yaitu apa?
Nabi seperti mana melihat di depan, dia boleh juga melihat apa yang berlaku di belakangnya. Allah. Maka itu sahabat tak berani bergerak dengan Rasulullah SAW. So, Nabi tahu apa mereka buat. Duduk macam tu patung. Macam patung sampai burung pun hinggap. Diingat apa? Diingat pokok. Karena tak bergerak langsung. Karena mereka tahu Nabi sedang memerhatikan mereka. Sudah tentu juga beradab dengan Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, telinga. Di peristiwa Isra atau di peristiwa Al-Mi'raj, Nabi SAW diperdengarkan sarirul kalam. Bunyinya kalam sedang menulis. Itu fil lauhil mahfuz, diperdengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau menuliskan sekarang ini cantik, kita punya pen, tak ada bunyi, tapi ada satu ketika itu bunyinya pen itu boleh macam goresan buku, terdengar suara pen tersebut. Itu Nabi SAW di peristiwa Al-Mi'raj diperdengarkan sarirul kalam, yakni suaranya pena menulis apa yang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di seluruh makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Ada yang keempat, yang kelima Ustaz diberi hidungnya. Nabi SAW dikatakan hanya mencium bau wangi saja. Dia tidak mencium bau-bau busuk. Allah. Sama juga lalat pun tidak menghinggap ke jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kelima. Lidah. Ini yang keenam lidahnya. Yakni hanya bercakap baik. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang keluar daripada lisannya Rasulullah SAW, itu semua daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ludahnya. Disebutkan Nabi kalau meludah ke atas air yang masin, air itu berubah jadi tawar, jadi sedap. Masya Allah. Yang sudah pergi Abdullah Muhammad Mekah tuh, pi umrah, pi haji, itu ada di situ beberapa perigi telaga yang diludah oleh Nabi SAW, sampai sekarang itu terasa sedap. Nah, seterusnya yang ke-8, telapak tangannya sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Nabi SAW mendengar batu kerikir bertasbih, berzikir. Mana? Di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Yang ke-9, jari Rasulullah SAW. Oh, ini cukup mukjizat juga. Beberapa riwayat hadis sahih mengatakan bahwa termasuk yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ada satu tempat di Madinah, di pasar Madinah, itu suatu ketika tidak ada air, Nabi didatangkan satu bekas. Pas itu Nabi turunkan tangannya, dengan izin Allah Ta'ala air keluar daripada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang berwudu dan minum daripada air tersebut. Dikatakan berapa banyak orang waktu itu? Sebanyak 300 orang. 300 orang. Allahu Akbar. Di riwayat lain mengatakan ada satu askar, semua minum di mananya, di bekas yang Nabi Muhammad turunkan tangannya sehingga keluar air. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ke-10, baina katifaihi, pundak Rasulullah SAW ada tanda kenabian SAW yang tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Semua nabi ada tandanya.
ada tanda kenabian mereka. Di mana? Di sebelah tangan. Tetapi kecuali Nabi SAW ada di antara kedua pundaknya. Nah, tertulis di situ, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sayyidina Salman Al-Farisi pada satu ketika waktu sampai ke Madinah, dia nak tengok-tengok tanda kenabian Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi terbuka sedikit bajunya, Sayyidina Salman Al-Farisi tengok, oh, tanda kenabian Rasulullah SAW. Yang ke-11, tuluhu, ketinggian Rasulullah SAW. Nabi ini kalau orang yang tinggi jalan dengan Nabi, Nabi terlihat tinggi. Allah. Kalau orang yang rendah jalan dengan Nabi, terlihat menyamai Rasulullah SAW, menyamai orang rendah tersebut. Ini tidak ada, hanya Nabi SAW. Yang terakhir qadamuh, kakinya sallallahu alaihi wasallam, telapak kakinya sallallahu, dikatakan kalau berjalan di pasir, itu tidak ada bekasnya, tak ada kesannya. Tetapi ketika jalan di tempat yang keras seperti batu itu jadi lembut. Dikatakan kaki Rasulullah SAW tenggelam di batu tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu maklumat yang perlu kita ketahui, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul dengan Rasulullah SAW di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dan terakhir insyaallah dikongsikan bersama. Oleh karena di depan ini Masya Allah wanita-wanita yang mengalahkan nanti bidadari di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena lelaki dikatakan nanti di surga itu sudah ada bidadari-bidadari yang menunggu mereka. Kalau perempuan bagaimana katanya? Perempuan ini kalau mereka taat kepada suaminya di dunia, hormat kepada suaminya dan sebagainya, nanti dia lebih tinggi kedudukannya daripada bidadari-bidadari ada yang di surga. Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, tak dengar amin ya rabbal alamin. Sudah pukul berapa? Wah, pukul 11.30 dah. Insyaallah sedikit lagi. Amalan ini daripada Rasulullah SAW. Dan yang meminta juga siapa? Istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, di mana dia senantiasa mencari peluang yang baik. Dia mencari mood kekasihnya sallallahu alaihi wasallam yang baik, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pengajaran juga untuk kita, bukan saja istri tapi juga suami, senantiasa mengambil peluang yang baik ketika dalam mood suami ataupun istri kita baik, kita mintalah. Nah, jangan minta saja ditambah uang bulanan. Tapi minta sesuatu yang kita tidak jangka-jangkakan. Nah, sebab yang selalu kita minta di akhirat, nanti kalau mau hari raya, minta maaf, halalkan makan dan minum. Tapi di hari biasa tak ada. Yang ada minta ini, minta itu, minta ini. Begitu juga si suami, minta makan ini, minta masak ini. Kalau tak ada ini, mengeluh sudah. Padahal Nabi SAW sudah mengajar kita. Ini untuk suami-suami. Nabi tanya di rumahnya, ada makanan? Kalau tak ada saya puasa. Senang saja. Kalau kita, kenapa tak ada ini? Kenapa tak beli ini? Tak cukupkah saya bagi duit? Macam-macam. Nabi simple. Ada makanan? Alhamdulillah Nabi makan. Tak ada, dia puasa. Senang. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha warda senantiasa mencari peluang yang terbaik untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia dapat satu hari peluang tersebut. Terus dia minta, ya Rasulullah, ud'ullah li.
ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Istri minta doa daripada suaminya. Nah. Terus Rasulullah mendoakan, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma alanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, dan yang terang-terang dan pun yang sendiri-sendiri. Sayyidatuna Aisyah mendengar doa tersebut, terus serodoknya bukan main. Ya Allah, sampai tak sadar dia jatuh di rebahan Rasulullah SAW. Romantik tidak? Romantik. Ini romantik syar'i. Nah, Allahu Akbar. Tuh. Doa tersebut Nabi sampai bertanya, ayasurruki ya Aisyah? Engkau seronok ya Aisyah dengan doa tersebut? Wa mali la asur ya Rasulullah. Kenapa saya tidak seronok ya Rasulullah? Kata ya Aisyah, ketahuilah doa yang tadi saya sebut itu, itulah doaku untuk umatku setiap malam. Ya Allah. Setiap malam Nabi mendoakan kita. Ada yang mengatakan di lain setiap lepas salat. Nah. Jadi kita sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkat malam ini ya Allah, berkat Engkau pertemukan kami dengan para ulama-ulama, tuan guru, para asatidzah, orang-orang saleh. Ya Allah, berkat mereka kumpulkan kami bersama kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak keluar kita daripada majlis ini melainkan Engkau telah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, tidak keluar kami daripada majlis ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan-urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ini ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Engkau angkat segala penyakit-penyakit yang zahir maupun yang batin dalam diri kita ini ya Allah. Ya Allah, rahmati, berikan kami petunjuk hidayah-Mu agar senantiasa istiqamah di jalan yang telah digariskan kepada kami oleh-Mu dan yang dibawa oleh kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.